Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ketemu lagi dengan Mr. TM dengan uraian-uraian ilmiah tinggi tentang metodologi, metafisika, tasawuf, eksakta ilmiah. Bertempat di Kampus Taklim Makrifat Ablam, Makassar, Sulawesi Selatan. Judul yang kita angkat kali ini, begitu menjamurnya praktek agama aliran sesat, MUI sendiri yang bingung. Padahal awalnya praktek agama dikerdilkan oleh MUI. MUI patokannya menilai sesat atau tidak adalah praktek agamanya. Praktek agamanya yang terlihat ya, yang nyata. Berarti yang disorot adalah praktek syariatnya. Betul nggak Pak Kora? Betul. Nah, padahal agama itu bukan syariat. Ya. Inilah kalau pertamanya syariat tidak dikawal, bagaimana cara mempraktekannya? Akhirnya syariatnya seperti bola liar interpretasi. Dan syariat bukan agama loh ya. Syariat masih konsumsi akal, aturan, cerita, kaidah, norma, kabar, wacana, undang-undang, hukum, dan sebagainya ya. Itu bukan praktek. Itu masih pemahaman, pengetahuan, teori, sugesti, dan sebagainya. Mempraktekkan syariat harus dengan ilmu hakikat. Sedangkannya syariatnya hakikat adalah dengan tarekat. Nah, ingat ya, kalau secara syariat ya, kalau ada praktek menyimpang ya dari praktek agamanya, khususnya Islam ya, MUI bisa jadi wasit. Kalau sudah melanggar hukum, mengganggu, misalkan teroris, rasis, komunis, atau apa lagi ya? Maka itu adalah ranah kewenangan hukum. Karena kita di wilayah NKRI harus patuh, taat, dan tunduk pada hukum. Kecuali kita nggak di NKRI ya, sakarep-karepmu, ya toh? Walaupun kau di hutan, tapi kalau hutannya masih dalam wilayah NKRI, kau kena aturan hukum NKRI. Jadi jangan campur adukkan mana syariat, mana hukum ya. Hukum NKRI loh ya. Akhirnya apa? Banyak ini praktek remang-remang di bawah tanah ya. Ini praktek agama tapi dengan doktrin. Menjadi aliran keras. Banyak gak Pak Kora? Kemudian membenci pemerintah. Banyak gak Pak Kora? Kemudian dengan awur-awuran sendiri. Banyak gak? Banyak. Nah itu dia. Secara syariatnya sudah ngawur. Itu secara syariat. Karena apa?
syariatnya nggak dikawal. Nah, sekarang saya tanya contohnya, bagaimana praktek syahadat yang benar? Praktek loh ya, bukan teori. Kalau teori sama-sama tahu. Teori itu diucapkan fasih apa enggak? Penting enggak? Enggak penting. Misalkan ya, aku mau minum air. Sama. Aku mau minum air. Sama enggak? Sama. Misalkan, asyhadu alla ilaha illallah atau asyhadu alla ilaha illallah ya. Kalau cuma ucapan, kan bukan praktek, betul enggak? Ngomong cepat sama ngomong panjang sama enggak? Sama saja. Ngomong fasih sama enggak? Sama enggak? Sama aja. Yang penting paham, betul enggak? Sekarang ucapannya tok, teorinya tok, ngomongnya harus fasih, afdol. Akhirnya itu dikira agama. Enggak pernah minum, enggak pernah bersaksi, betul enggak? Betul. Misalkan ya, saya ngomong asyhadu alla ilaha illallah, misalkan. Diprotes orang. Kenapa? Dikira praktek tuh. Prakteknya kau menyebut Allah menjadi Allah gitu. Asyhadu alla ilaha illallah. Misalkan gitu ya. Disalahkan orang enggak saya? Disalahkan orang. Padahal tahu sama-sama tahu maknanya. Tahu sama tahu maknanya itu kan buat saya, bukan buat Anda, betul enggak? Yang penting aku paham. Nah, yang penting lagi, bagaimana cara praktek syahadat yang bersaksi? Nah, makanya saya tanggapi ya, ada itu, YouTuber bodoh itu, ada itu. Kau YouTuber, kau host, harusnya objektif, jangan ikut-ikut menghakimi. Ya, kalau kau menghakimi, bikin channel sendiri, kau ceramah sendiri. Nah, kau pembawa acara sudah menghakimi saya, kelihatan sekali bodohmu. Betul nggak? Udah bodoh, goblok, tolol, bego, pekok. Kalau orang Makassar bilang apa? Beleng ji. Ya kan? Nah itu ya. Inilah kenapa dari awal syariat tidak ada yang mengawal prakteknya. Gitu? Tadi saya bilang apa? Prakteknya syariat harus ke hakikat. Cara mempraktekkan hakikat ilmunya adalah tarekat. Contohnya ya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan diciptakan jin dan manusia hanya untuk menyembah, berbakti kepada Allah. Tetapi kenapa syarat orang beribadah bukan kepada jin dan manusia secara umum, tapi bagi yang beriman? Loh, ini dia, ini ya. Ya. Syariat itu harusnya dipraktekkan. Tapi untuk mempraktekkan harus melewati rukun dan syarat. Persis ya dengan ayat tadi. Diciptakannya jin dan manusia hanya untuk beribadah. Tetapi orang yang beribadah tidak semua orang. Kecuali hanya untuk bagi yang beriman. Bukan ya ayuhan nas kutiba alaikumusiyam, enggak ya? Tapi ya ayyuhalladzina amanu. Syariat itu untuk dipraktekkan, tapi untuk mempraktekannya harus melewati rukun dan syarat. Maka kau harus tahu rukun syaratnya, itu kau tahu di ilmu tarekat. Nah ini dia. Ya, kalau syariat itu hukum nampak, paham ya? Hukum nampak, nggak usah pakai MUI pun sudah ada hukum, betul nggak? Betul nggak? Ya nggak? Harusnya MUI ini mengawal praktek syariat. Berarti harusnya MUI bisa menunjukkan syariatnya hakikat yang benar, yang waris, yang nyambung, yang sesuai Quran hadis. Betul nggak? Ini dia. Nah, logika lagi. Saya dakwah tiga tahun.
Saya tidak pernah dakwah di rumah remang-remang, betul nggak? Saya dakwah, kalau saya ngomong selalu direkam, betul nggak? Dan di-share di publik. Kalau saya salah, sudah pasti ditangkap polisi dari 3 tahun yang lalu, betul nggak? Betul nggak? Yang indikasi sesat itu pasti aliran dakwah remang-remang. Sembunyi-sembunyi, bawah tanah, betul nggak? Loh saya ngeglo begini kok, betul nggak? Ditonton jutaan orang, betul nggak? Kalau saya salah tinggal ditangkap polisi, betul nggak? Bahkan ya, saya ngoblok-ngoblokan MUI. Kalau saya salah, pasti MUI protes. Itu aku kecewa dan sakit hati dengan Mr. TM. Kenapa aku digoblok-goblokkan oleh Mr. TM? Aku sakit. Ya enggak? Ya enggak lo? Ditonton orang lo ini. Dan saya challenge MUI gak ngerti syahadat loh. Parah gak ini? Parah. Padahal ya Islam lewat syarat rukun. Syarat rukun itu berarti kau sah diakui Islammu. Makanya syarat rukun itu kalau kau cari ya di arti di Google itu disebut pondasi atau sokok guru. Kalau syarat rukunnya batal, nggak bisa lanjut, kau nggak sah. Nah, kau masuk TNI misalkan, syarat rukunnya ada 5 tes. Tes fisik, kesehatan, akademi, psikotes dan keterampilan misalkan ya. Nah, kalau nggak lewat seleksi ya, syarat rukun yang pertama fisik, misalkan tinggimu kurang, kau dipanggil nggak untuk tes berikutnya? Tidak. Sudah batal. Nah, kalau kau syarat rukun pertama lolos, kemudian masuk ke syarat rukun yang kedua. Ya, tadi kan fisik, tingginya, matanya dan sebagainya. Kemudian masuk ke tes psikologi. Lolos, lanjut ke berikutnya, betul nggak? Tapi kalau 1, kedua, kemudian 2 ini nggak lolos, sudah selesai, betul nggak? Betapa pentingnya syarat rukun Islam dalam Islam, betul nggak? Betapa pentingnya syarat rukun iman dalam iman, betul nggak? Kenapa MUI syarat rukun yang pertama kau nggak ada yang ngerti? Ini kan kumpulan orang-orang bodoh ini, kayak ternak pianak itu ya kan? Kumpulan orang-orang bodoh itu. Saya di Gresik dipanggil sidang sama MUI. Ketika di sidang, saya minta papan tulis sama spidol. Kemudian saya bilang, saya akan terangkan ya apa itu kedudukan Allah, Rasulullah, dan Nabi Muhammad secara ilmiah. Mereka bingung, loh agama kok diilmiahkan? Aku juga bingung setengah mati, loh agama kok gak ilmiah? Coba aja, kalau ada yang nyuting gitu, wah itu kayak dono-donoan, betul gak? Ya, dari sudut pandang yang sangat berbeda ya, satu kaget sama saya pun kaget sama dia. Dia lupa kalau ngomongin dalil ya, al-aslamu ilmiyun wa amaliyun. Karena kau di dunia tolol, kalau kau di dunia patokannya adalah kenyataan. Kalau pikiran, keyakinan nggak usah dibahas, betul nggak? Kalau di dunia aku berkeyakinan, nggak usah dibahas. Aku berpendapat, angan-anganku, pendapatku, itu nggak kena hukum. Mau cuma di kepala, betul nggak? Nah, ketika ini kau praktekkan, nah itu baru kena berlakulah undang-undang syariat. Karena apa? Kau di dunia. Makanya syariat itu ilmu akal. Akal itu ilmu dunia. Dunia pasti konkret. Karena nyata. Yang nyata konkret pasti ilmiah. Yang ilmiah baru amalia bisa dipraktekkan. Lah kalau angan-angan misalkan ya,
kau sholat harus jadi huluk. Nggak bakal ada yang sholat dulu, betul nggak? Gimana aku mau jadi huluk? Ini kan kayaknya apa ya? Ya kayak angan-angan saja ini. Nah, kalau angan-angan kau bayangin nggak mampu, nggak bisa, nggak mungkin ada yang praktek. Betul nggak? Makanya kata Nabi, ilmiun. Ilmiun itu kenyataan apa angan-angan? Kenyataan ya. Makanya kau terang secara nalar, ilmiah, logik, masuk akal, mudah dimengerti. Bahkan Rasul pun diturunkan memakai bahasa kaumnya sendiri di zamannya masing-masing. Karena apa? Kenyataannya beda. Kau Islam zaman ini harusnya kau Islam, ya zaman ini, bukan zaman 1500 yang lalu. Giliran ditanya, mana Nabi Muhammad Rasulullah zaman ini? Enggak ada yang jawab. Betul enggak? Mana Allah yang wujud yang kau saksikan di dunia? Enggak ada yang jawab. Lah kalau itunya saja, akalmu saja gak masuk, ya enggak mungkin ya Nabi Muhammad ada di zaman ini. Nah kira-kira kau cari? Ya nggak mungkin lah, kau saja sudah bilang nggak mungkin, betul nggak? Nalarmu saja nggak ilmiah, kau nggak akan mau praktek. Makanya saya bongkar ya, semua orang kan yakin sama Allah, yakin sama Nabi Muhammad, betul nggak? Tapi yakinmu itu di zaman interpretasi zaman 1500 tahun yang lalu. Ada yakin dulu, ya nggak? Kau di zaman ini secara ilmu, kau nggak mungkin bisa praktek menyaksikan. Kata Nabi, ilmu yang sampai Allah kan hakul yakin. Kau nggak praktek, nggak sampai. Kau kan ilmu cerita. Cerita itu praktek apa teori? Teori. Maka syahadatmu syahadat cerita. Kau yakini, kau mengerti, kau paham, kau angan-angan. Tapi nggak pernah kau praktekkan. Wong Nabi Muhammadnya kan keyakinanmu zaman 1500 tahun yang lalu. Kau di tahun 2024. Taek. Cok jancok. Lu ngono lho. Kalau ini salah, sudah pasti tangkap polisi. Tapi kan ini ilmiah. Saya dakwah pun nggak manis, tapi disebarkan orang live. Kalau ada barang palsu, maka diedarkan dengan lewat pasar gelap, betul ya? Kalau barang asli bisa diedarkan di tempat terang terbuka, betul nggak? Nah, kalau ada yang diedarkan di tempat terang terbuka, ada razia aman, ada dicurigai orang aman, dipelototin ribuan jutaan orang aman. Saya tanya, itu kira-kira yang asli apa yang palsu KW? Yang asli lah. Dakwah kami itu bukan, bahkan enggak pernah ya, pengajian di rumah-rumah enggak pernah ya. Enggak pernah ya? Enggak ada omongan kan di sini kan, karena di sini bukan pelajaran syariat ya. Ketika saya ngomong, saya di live kan, disebarkan video saya kemana-mana. Dan enggak ada nangkap. 3 tahun, masa itu ilmunya palsu? Ya, kalau bahasa polisi itu antara legal sama ilegal. Legal di tempat publik, boleh nggak? Boleh, wong legal. Yang nggak boleh adalah ilegal. Izinnya nggak sah. Ininya nggak sah, ininya nggak sah, bahan-bahannya belum terdaftar, gitu, ya enggak? Jadi belum sah untuk diedarkan. Nah, kalau ada ya barang ya diedarkan di publik, woi, ini barangku, gitu, woi, ini barangku, yang lainnya goblok, jelek, amatiran. Di sweeping polisi diamati. Oh iya.
Pak Camat, oh ya 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 ya. Pak Satpol PP, oh ya ya ya. Semua orang kan melihat. Ada mata ulama kayak Ustadz Gus Buya Habib, oh ya ya ya. Kalau ini barang ilegal, sudah pasti ditangkap. Betul nggak? Ya pakai logis. Cocok saya di video orang, betul nggak? Saya bilang taek cukup pandek, taek langsung pandek jeleng. Di video orang ini. Cuman karena ilmiah kau bening lah. Memang gaya kami saja yang begitu. Kau kedodoran. Kenapa? Tak nyampe ilmu kau. Betul gak Pak Gora? Yang marah banyak. Nah kira-kira yang marah itu penganut yang asli apa yang palsu? Nah, kan? Paham gak? Paham. Kalau mereka asli, kau akan senang dengan dakwah saya. Oh itu asli. Tapi begitu asli muncul, kan ketahuan yang palsu. Jangkrik, itu. Kita jadi ketahuan kalau kita ini palsu, betul nggak? Selama ini orang nggak tahu mana yang asli, mana yang palsu, makanya palsu dikira asli. Begitu yang asli nongol, ini bener nih. Ada hologramnya, ada nomor serinya, ada gerai untuk apa outletnya, jelas semuanya, izinnya jelas. Maka yang palsu minggir, kecewa, sakit hati, betul nggak? Kalau kau beneran bersaksi, kau nggak mungkin sakit hati. Ya bukan? Saya geber perkara syahadat. Kalau kau paham syahadat, kau tahu praktek syahadat, kau nggak akan marah. Kan jelas itu syahadat itu bersaksi. Maka bagi yang syahadatnya cuma mengucapkan, ya marahlah sama awak. Betul nggak? Logika loh ini. Saya nggak dakwah dalam kandang ya. Jadi inilah pentingnya tarekat ya. Hakikat itu akan zindik jika tidak lewat syariatnya hakikat atau ilmu tarekat. Makanya sekarang banyak praktek-praktek hakikat zindik atau palsu atau sesat. Jangan samakan aneh dengan mereka. Kau tanya sama saya, jalur ilmu dari mana? Jelas. Prakteknya ilmiah. Mohon maaf. Narasinya ilmiah. Masuk akal, nalar, mudah dimengerti sesuai dengan Quran hadis. Sesuai dengan ilmu pengetahuan eksak ilmiah sekarang, sesuai dengan existing zaman, dan sesuai dengan seluruh sudut pandang. Kalau guru kami sampaikan ya, Profesor Dr. Haji Sayyidi Syekh Hadrun Yahya sampaikan, kalau ilmiah maka tahan uji, tahan sorot, tahan banting. Dilihat dari kacamata syariat aman, dilihat daripada Quran hadis, dalilnya aman. Dilihat dari nalar masuk akal, aman. Dilihat dari existing zaman, masuk. Dilihat dari sudut pandang Hindu, Buddha, Nasrani, Islam, masuk. Dilihat dari NU, Muhammadiyah, dan sebagainya, masuk. Makanya saya tampil di publik, bukan di kandang, remang-remang. Bodoh kali kau itu, betul gak? Sontoloyo. Ya, bocil ya. Itu kalau guru kami sampaikan itu kanak-kanak berjenggot itu. Tua umurnya, tua bangkai kau itu. Kalau guru kami kan orang Sumatera ya. Nah, makanya saya disebut abang. Kalau di kajian tempat pengajian kami ada abang ya. Nah, begitu ya. Nah makanya sekarang ini yang diluruskan adalah praktek hakikatnya, diluruskan syariatnya. Berarti apa? Kita tajamkan ke metodologi. Apa sih metodologi? Tolol kali mereka. Metodologi itu caranya praktek loh gitu. Kau paham syahadat? Paham. Kau ngerti syahadat? Ngerti. Kau tahu bunyinya? Tahu.
sudah ngerti, paham ya, hafal, yakin, dan sebagainya. Nah sekarang bagaimana mempraktekannya? Kok tiba-tiba asyhadu Allah, goblok. Katanya kau paham, betul nggak? Katanya kau ngerti, betul nggak? Ayo, kau pukul lonceng bel ini, paham? Paham? Kau ngerti? Ngerti? Apa tadi yang aku ucapkan? Aku disuruh pukul lonceng bel itu, betul nggak? Sudah tahu? Tahu? Paham? Paham? Ngerti? Terus, tahu-tahu prakteknya, aku disuruh memukul bel lonceng itu. Kan bodoh. Itu namanya kau tak paham. Goblok. Betul nggak? Ayo. Kau tahu syahadat? Tahu. Tahu bunyi syahadat? Tahu. Bunyinya apa? Asyhadu alla ilaha. Betul. Nah sekarang bagaimana cara praktek syahadatmu? Asyhadu Allah. Katanya kau tahu, katanya paham. Betul nggak? Betul nggak? Praktek bukan tahu, praktek bukan paham. Saya ulang lagi ya. Prakteknya pukul lonceng ini adalah gini loh. Loh itu. Pak Kora, saya tanya. Kau pukul lonceng ini 5 kali. Paham? Paham ya? Tahu? Tahu. Apa sih yang saya suruh tadi? Suruh pukul lonceng. Suruh pukul lonceng 5 kali. Nah, sekarang bisa kau praktekkan? Bisa. Caranya gimana? Ya gini toh loh. Betul? Betul. Masa prakteknya saya disuruh pukul lonceng 5 kali? Bukan itu. Betul enggak? Aduh. Mampu. Aduh, mui tolol kalau ngajarkan begitu tuh enggak? Makanya saya ajak tanding mui. Kan banyak orang di luar itu tangkap itu peserta M, itu aliran sesat. Nah sekarang saya suruh bubarkan mui, karena muinya tolol. Gak bisa mengawal praktek agama, betul gak? Kau kan majelis ulama. Kenapa kau gak bisa menunjukkan cara prakteknya? Ayo, kau tahu syahadat? Tahu. Bunyinya apa? Bla 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 bla. Oke. Artinya apa? Bersaksi bla 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 bla. Paham? 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 Paham. Oke. Sekarang prakteknya bagaimana? Asyhadu Aduh. Sampai gak bisa ketawa, gak bisa apa nih. Goblok-gobloknya. Dan hampir seluruh umat Islam kayak gini ya. Jujur. Nah sekarang ya, kalau kau telah bersaksi ya. Nah, tadi itu ilmu syariatnya, betul gak? Nah sekarang prakteknya kan harus bersaksi, betul gak? Nah sekarang ilmu yang menunjukkan mana Allah yang wujud yang kau saksikan. Itu ada di ilmu tarekat. Bagaimana cara menyaksikan? Ada di ilmu tarekat. Ya. Jadi kalau bersaksi itu kalimat kata kerja, fi'il mudhari'. Ada yang disaksikan, ada yang menyaksikan, dan tahu cara menyaksikan. Jangan sampai ya, saya menyaksikan lonceng ini dengan kuping. Kan bohong, betul gak? Iya betul? Menyaksikan dengan mata. Yang disaksikan apa? Wujudnya, betul gak? Nah sekarang, ilmu metodologinya untuk mempraktekkan syahadat, ya,
Lah kalau kau nggak tahu yang kau saksikan, kira-kira gimana coba? Tolong. Aku menyaksikan apa ya kira-kira? Akhirnya liar. Yo, awak dewi iki Allah. Ya kan lo? Ya kan? Liar kemana-mana. Semua ini Allah nih. Fa'aina matuwalu fatama wajullah. Lu awak dewi Allah. Wah huwa ma'akum aina makuntum. Ono ayat kabeh. Allah itu di ars Malik Yaumiddin. Loh, Allah itu lebih dekat daripadamu timbang urat lehermu sendiri. Loh, dekat rek. Allah itu ada di dalam kolbu seorang mukmin yang lembut, lunak dan tenang. Semua ada kriteria. Tapi tetap bagaimana cara menyaksikan blok-blok? Akhirnya apa? Lihat itu ya di video saya. Ada ulama-ulama kondang gitu. Di video itu kan otentik ya ada bahasanya ya. Ada Adi Hidayat, ada Abdul Somad, ada Buya Sakur, ada Buya Arazi, ada siapa aja itu. Kenapa? Seluruhnya masing-masing menyampaikan cerita yang berbeda. Aneh nggak? Aneh. Apakah Allahnya beda masalahnya? Jika Allahnya sama, harusnya kan itunya sama, betul nggak? Jika belnya sama, harusnya ininya sama. Walaupun disebut lonceng, bel meja, ini harus sama. Itu telak ya. Coba bahasanya Abdul Somad. Allah itu ada karena dia maha ada. Kita ini hakikatnya ada karena dibikin ada. Sesungguhnya kita ini tiada. Maka semuanya hanyalah Allah yang maha ada. Nah, itu teori. Metodologi itu menerangkan caranya praktek. Betul? Nah, tadi wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tetapi yang mendapatkan perintah ibadah hanya bagi yang beriman. Maka siapa orang beriman? Orang yang tahu syarat rukun dan caranya praktek. Kau disuruh ke Surabaya ngantarkan paket. Saya tanya, yang nyuruh itu kira-kira menakar kau bisa sampai sana atau enggak? Ya yang bisa. Kau disuruh pasti tahu alamatnya, tahu jalannya, tahu caranya, dan harusnya kau bisa sampai sana atau enggak? Kalau orang enggak tahu alamat, cara, dan jalannya, dan tujuannya, enggak mungkin disuruh lah. Emangnya Tuhannya goblok? Betul enggak? Kalau Tuhan nyuruh ibadah bagi semua orang, Tuhannya goblok. Betul enggak? Karena enggak semua orang tahu, kenal, melewati syarat rukunnya. Masuk akabri saja saya tanya. Ya, boleh enggak? Ini, saya cerita ya. Yang boleh daftar masuk akabri itu semua orang, betul enggak? Tapi yang masuk akabri harus melewati rukun dan syarat. Betul enggak? Yang berniat masuk Islam boleh semua orang, betul enggak? Tapi yang diterima, diakui Islam harus yang melewati rukun dan syarat. Betul? Kan sama. Daftar akabri anaknya Pak Kora boleh enggak? Anaknya Pak Dola? Anaknya Pak ini? Boleh. Tetapi semua itu disaring melewati rukun dan syarat. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tapi yang bisa beribadah melewati rukun dan syarat. Betul? Lah sekarang kau ulama, kiai, ustadz, Gus Buya, Habib, Mui ditanya praktek syahadatmu gimana? Lo kepanasan. Berarti kau lulus gak screening yang pertama? Gak lulus. Goblok. Kasihkan sini, itu properti ya. Kayaknya doang. Ya.
Ya, ini kalau orang ya, misalkan ya, lolos tes yang ketiga ya, mending. Ini yang pertama aja gak ngerti kok. Betul gak? Ya lucu gak ini? Gimana kau membahas itu Mr. Tem? Makanya kau goblok. Masalah ini, itu gak? Yang paling dasar kau tak ngerti. Bagaimana kau menerangkan tentang haji? Betul gak? Tentang sholat, zakat, puasa, haji. Oh, MUI ulama Gus Buya Habib, goblok. Sini lagi. Ngabisin duit aja tuh, kau itu. Makanya kau itu harusnya diganti sama menjadi dewan syariat. Kau urusi saja syariat aja. Halal haram oke, ya, segala macam oke ya. Tapi kau jangan ngurusi agama, kau tak layak. Saya 3 tahun di publik, bukan di tempat remang-remang. Setelah logikanya, saya dengerin polisi nggak? Didengerin toh? Dipantau intel? Dipantau toh? Dipelajari sama ulama? Dilihat orang? 3 tahun, kenapa nggak ada nangkap? Baru syahadat kau nggak ngerti ya? Ayo, bagaimana prakteknya pukul lonceng? Ya beginilah. Apa yang kumpul? Lonceng. Maka harus ada loncengnya enggak? Ya harus ada. Ada yang dipukul dan kau tahu cara mukul. Gini loh, gitu. Paham enggak? Namanya kalimat kerja atau present tense itu ada objeknya. Kalau ditanya ya jelas. Menyembah. Nah, sekarang saya tanya. Apa yang kau sembah? Allah, oke. Sekarang saya tanya, mana Allah yang kau sembah? Kau bingung. Betul gak? Menyembah itu berarti ada yang disembah, ada yang menyembah, dan tahu cara menyembah. Jelas ya? Bun ini agak lebih sedikit ke apa ya? Ke apa ya? Jadi demikian ya. Sekarang sudah nggak ada yang ngerti. Baru saat challenge ya, paling dasar nggak ada yang ngerti. Maka bersaksi atau menyaksikan, saya tanya, Pak Gora, ada nggak yang disaksikan? Ada. Wajib ada. Kalau menyaksikan tapi nggak ada yang disaksikan, namanya ngayal. Betul nggak? Nah, ketika saya tanya, kau menyaksikan apa? Dia bilang Allah. Oke, top jawabanmu. Sekarang saya tanya, mana Allah yang kau saksikan? Kok budek jancok? Ulama Kiai Ustadz Gus Buya Habib sak mui-mui ini goblok. Sini. Kalau kau nggak bisa nunjukkan mana Allah yang kau saksikan tadi, itu enggak? Ya bukan lo? Apa? Kau saksikan dengan kuping? Ya keliru lah. Kau saksikan dengan hidung? Keliru lah. Kau saksikan dengan angan-angan? Keliru lah. Kau saksikan dengan ini loh. Nah, kan gampang. Ayo MUI, ayo. Ya. Kami akan ogrok-ogrok terus dirimu ya. Kau pasti berhadapan dengan saya. Nggak bisa menolak kau. Nggak bisa lari. Karena ini sudah di depan publik semua. Dinilai. Biar kita edukasi umat beragama di Indonesia ya. Ya. Tonton ya. Saya berhadapan dengan MUI. Ulama Kiai Ustadz Gus Buya Habib. Mana yang ilmiah, mana yang masuk akal. Kita di mana? Di dunia apa di alam mimpi ini? Atau di khayalan? Dunia. Maka dunia harus kenyataan, betul nggak? Nah, itu syahadat bersaksi, praktek apa teori? Praktek. Walaupun kau paham teorinya, apa itu syahadat? Itu adalah rukun Islam yang pertama. Right. Bunyinya apa? Asyhadu an la ilaha illallah. Oh, right. Kau paham artinya? Aku berkata, oh good. Betul gak? Sudah baik. Sekarang saya tanya, bagaimana prakteknya? Asyhadu, goblok.
Ya, sudah benar, begitu praktek, goblok. Jadi begitu ya. Karena MUI gak paham, gak bisa mengawal praktek umat beragama Islam dengan baik. Akhirnya agama di sini rusak. Gak paham cara praktek, gimana mau makrifat? Praktek saja gak ngerti. Kan kau dengar sendiri Nabi bilang, ilmu yang sampai pada Allah diterima Allah adalah hakul yakin. Gimana kau bisa hakul yakin? Oh, cuman teori. Ilmu yakin tok. Kau tersinggung, marah. Ya cerita lo. Wong ilmiah. Prakteknya pukul lonceng gimana? Pukullah lonceng itu 5 kali. Gini prakteknya. Ditanya orang, mana lonceng kau pukul? Ini. Bagaimana cara mukulnya? Ya pakai tanganku, ini ada bendelnya. Kalau saya pukul pak gini ya, nggak bunyi. Ya gini loh, taruh gini. Loh enak toh? Nah sekarang ya praktek syahadat. Kan saya tanya, kau bersyahadat, apa yang kau saksikan dalam syahadatmu? Kau bingung. Kita di dunia loh, bukan di angan-angan. Bersaksi gini tak biasa loh ya. Mana Allah dan Nabi Muhammad Rasulullah yang kau saksikan? Itu zaman 1500 tahun yang lalu. Goblok! Kau itu ya. Aduh. Sudah gak ada yang ngerti bujuan kabeh ku. Nek cerita ulah apa? Agama-agama lah preketek taek lu taek. Kira-kira orang ya bisa nggak cinta agama ya, paham agama, praktek agama, tapi nggak tahu syariat, nggak tahu syahadat? Ya nggak mungkin lah. Berarti dia bukan praktek, dia bukan hakul yakin, tapi cuman cerita. Sama persis dengan syahadat. Orang itu Pak, ditanya bunyi syahadat, pasti lebih fasih daripada saya. Oh saya itu Astagfirullah. Mereka asyhadu alla ilaha illallah. Oh fasih. Maknanya fiil apa? Udah ngerti kabeh. Cuman nggak ngerti praktek nih. Ya. Aku pukul lonceng 5 kali. Tapi dingin-dingin tok. Ya goblok. Sak fasih-fasihmu, sak paham-pahammu, sak ngerti-ngertimu, sak yakin-yakinmu. Tapi kalau kau nggak praktek bersaksi, bukan bersyahadat namanya. Betul nggak? Ya, karena waktu sudah panjang nanti ini ya. Kita goreng terus, sebarkan kemana-mana tentang dakwah ilmiahnya taklim ma'rifat. Gak mungkin ada yang nongol. Biarpun seekor pun, setengah ekor pun, sebatang hidungnya pun gak bakal nongol. Kau paham artinya? Berarti mereka emang goblok, gak tahu cara praktek. Ada gak yang nongol selama 3 tahun Pak Kora? Gak ada. Gak ada. Makanya saya jangan disamakan dengan mereka. Aku nggak mau disebut ulama kayak Ustadz Gus Buya. Saya adalah seorang Mister TM yang brilliant, baik dan tidak sombong. Tepuk tangan. Tapi biarpun seorang diri sepi, itu tangkap, itu penistaan agama, itu alur sesat. Gimana kau mau nangkap aku? Ayo tangkap, tak kasih tahu alamatnya, nomor teleponnya, udah lengkap. Betul ya? Yang marah banyak. Tapi ini ajang tanding di dunia, harus ilmiah, baru amalia, betul gak? Kau jangan menangkap banyak dengan dugaan, angan-angan, khayalan. Kau melanggar hukum NKRI ya. Di sini umat beragama dibebaskan ya, praktek agamanya ya. Selama tidak menyalahi undang-undang konstitusi yang berlaku di wilayah NKRI.
Makanya kami sangat pro pemerintah ya. Bangga sebagai bangsa Indonesia. Saya tidak berpaham Arab-Araban. Indonesia tulen ini dari suku Jawa. Cuma sekarang pakai topi Bugis ya. Namanya apa ini namanya? Songkok Erca. Songkok Reca. Oh. Dari ayah awak ini ya. Ayah awak, siapa beliau? Oh, tidak awak sebut lah. Ya. Ini songkok kebanggaan ya. Nah, itu. Kalau sudah diwarisi begini, berarti ini mahkota. Nah, paham kau? Ah, kau bocil-bocil aja. Kau bikin dakwah di publik. Nah, itu. Tanding ilmiahnya, tanding nalarnya. Saya nggak kau diwasiti mata banyak orang. Di publik ini disebarkan YouTube, Facebook, dinilai dari mana-mana. Intel pun ya, intelijen pun semua nonton, nyimak. Di sini tidak boleh anarkis. Tidak boleh rasis. Tidak boleh teroris, tidak boleh komunis, harus menjadi warga negara yang baik. Di sini ngawur nggak sama tetangga-tetangga? Enggak. Kita bikin kekacauan nggak? Doktrin kekerasan nggak? Enggak, di sini nggak pernah membahas syariat. Kalau kau penjahat, itu penjahatmu di luar sana, nggak usah masuk sini ya. Di sini kita hanya belajar mendekati Tuhan dengan metodologi. Maka jelas. Narasi ilmiah sekali. Metodologinya waris. Kau tahu syarat guru-guru awak? Wah, kau itu ya. Makanya jelas. Dan sistemnya mutlak. Apalagi yang kau cari. Outputnya pasti nggak ini? Pasti. Jadi demikian ya. Yang mau nangkep saya, buruan. Kau cepet mandi atau apa kayak motormu dipanasi dulu tuh enggak? Ya? Ayo. Ya? Barisan sakit hati. Yang sakit hati, begitu yang asli muncul, mereka yang sakit hati, yang palsu apa yang asli? Pasti yang palsu. Aduh, dagangan kita enggak laku. Kenapa? Orang-orang jadi tahu yang asli. Selama ini kita ini palsu tapi dikira asli, betul nggak? Mereka senang produk kita. Begitu taklim ma'rifat hadir, digoblok-goblok, ditolol-tololin, nggak satu punya nongol. Itu kan sudah nunjukkan. Saya nggak perlu nyampaikan ke orang-orang, mereka goblok-goblok. Kau sudah menilai sendiri. Tontonlah ini. Ini kan tontonan gratis ini. Kau bisa nilai langsung. Tuh, kenapa ya Mui diem saja? Ya Pak Kora? Ulama kayak Ustaz Gus Buya diem saja. Saya sebut nama-nama besar untuk menerangkan tentang hal ini. Contohnya ya, sebut Buya Arazi, tepuk tangan. Prak 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 prak. Buya Yahya, prak 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 prak. Tepuk tangan dong nanti ya, Bun, ikut. Habib Lutfi, tepuk tangan. Prak 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 prak. Abdul Somad, prak 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 prak. Adi Hidayat, prak 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 prak. Ustadz Jawas, prak 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 prak. Ustadz Iswardi, prak 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 prak. Saiful Karim, prak 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 prak. Terangkan praktek syahadat secara metodologik. Bukan teorinya loh ya, kalau teorinya aku sejak kelas 1 SD sudah tahu. Berapa tahun? Tahu teori syariat, tahu teori apa? Syahadat Pak Kora. Umur Pak Kora berapa? Umur 50 lebih. 50 lebih. Kira-kira diajari teori syahadat umur berapa kira-kira? Dari SD. SD kelas berapa? Kelas 3. Kelas 3. Berarti kira-kira umur 9. Sekarang 50 berapa? 53. Berarti dikurangi itu berarti 44 tahun. Masa? Tahunnya cuma teori, 40 tahun hidup. Betul nggak?
Ya enggak? Kapan kau bisa ketemu caranya praktek? Setelah ketemu taklim marifat dan Mr. TM. Masih gini. Tetap gak ada yang lawan. Itu Mr. TM gak sopan. Iya, memang gak sopan. Nah, itu emang saya akui. Tapi kau jangan tolak ilmiahnya tuh gak? Kalau gaya awak nih, gaya cowboy, gaya apa, macam dakwah pakai celana pendek begini, itu kan suka-suka awak. Kau lihat orangnya apa isinya. Selama ini kau kan harusnya nyari praktek syahadat. Dikasih tahu setiap kau marah, harusnya kau ke sini. Bawa cuan, menyan, bunga, sama gorengan. Jangan lupa lombok-lomboknya. Dan gorengan pun harus panas. Jadi kalau kau datang dari jauh, harus sekalian bawa kompor. Nanti ke sini kau goreng di depan rumah ini, baru kau masuk, baru awak terima, ya toh? Kalau kau bawa gorengan dingin, oh saya tolak. Kau berguru mau gratis, saya tolak. Tuhan aja pakai syarat rukun, betul gak? Tuhan aja di Asy-Syura 52, kami pilih atau kami tunjuki siapa yang kami kehendaki di antara hamba-hamba kami. Apakah itu semua orang? Tidak. Hanya yang dipilih, dikehendaki di antara hamba-hamba kami. Masa kita buka pintu terbuka untuk semua orang? Ya nehilah, awak ikut Tuhan. Betul gak? Ya, paham kau? Kau bocil anak kemarin sore, awak tokok-tokok lah kepala kau itu, ya kan? Kau itu ya. Cukup ya? Sebarkan kemana-mana, bangkit. Saat ini kau berhadapan dengan biangnya, Mr. TM yang brilliant, baik hati, dan Tidak sombong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan ditonton kalau nggak suka ya, jangan ikutan ya.